Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan GTO Season 2 part ketiga. Pada part kemarin, berakhir dengan sebuah hal yang tak terduga, di mana Ayuna telah hamil di luar nikah. Namun untuk sekarang tidak ada yang mengetahuinya, dengan alasan Ayuna tidak memberitahukannya kepada semuanya. Apalagi sekarang, dia berniat untuk menggugurkan bayinya. Ya, hal itu dia lakukan demi masa depan pacarnya yaitu Kusugi, yang tak lain dia adalah teman satu kelasnya. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita lanjut ke part 3. Part ini akan dibuka dengan kegelisahan Kusugi, yang akhir-akhir ini dia bingung mengenai masalah Ayuna yang hamil. Apalagi semenjak Ayuna memberitahukan hal itu, dia tampak menjauhinya. Sejak itu terjadi, Kusugi dilanda banyak masalah. Apalagi dalam masalah yang merepotkan itu, dia melampiaskan kemarahannya pada Bu Honami yang khawatir kepadanya. Di mana saat itu Kusugi malah memarahi kalau Bu Honami hanya pura-pura khawatir. Sebenarnya dia melakukan hal itu hanya untuk pekerjaannya sebagai guru. Mendengar hal itu, Bu Honami merasa sedih. Apalagi dia mendapatkan beberapa rumor kalau muridnya tidak suka padanya. Tentu saja hal itu membuat dirinya merasa sangat sedih, dikarenakan ia sudah berusaha keras untuk menjadi seperti Eikichi. Tetapi sesaat dia mendekatkan diri kepada muridnya, mereka tidak mau menerimanya. Dalam kesedihan itu, Bu Honami yang tidak bisa berbuat apapun curhat kepada Eikichi kenapa ia dibenci muridnya, terutama Kusugi. Namun tanggapan dari Eikichi malah membuat Bu Honami marah dan membencinya, dikarenakan Eikichi tidak tahu usaha yang dia lakukan agar dekat dengan muridnya. Suatu ketika saat festival kembang api, ada kabar buruk lagi, yang mana Eikichi dan Bu Honami saat berpatroli mendapati Kusugi sedang berkelahi dengan seseorang. Ternyata kronologinya dimulai dari Kusugi, yang mana dia dilanda banyak masalah, bukan meminta maaf atas kesalahannya, malah dia menantang mereka. Tentu saja dengan hal itu, dia yang sendirian langsung dikeroyok sampai babak belur. Setelahnya Bu Honami pun bertanya ada masalah apa sampai Kusugi berkelahi. Namun Kusugi yang sedang stres malah bilang untuk jangan berpura-pura baik di hadapannya, karena dia tahu kalau Bu Honami khawatir karena terpaksa akan pekerjaannya. Perkataan itu membuat Bu Honami sedih, padahal ia sudah berusaha dengan baik untuk membantunya. Lalu besok harinya, Dewan Kota yang bernama Kyuchi datang ke sekolah Eikichi. Ternyata urusannya kesini adalah meminta kepala sekolah untuk menghukum Kusugi atas perbuatannya yang mengejar anaknya. Tentunya kepala sekolah yang mendengar hal itu berniat untuk mengeluarkan Kusugi. Jika tidak, maka sekolah akan mendapatkan reputasi yang buruk. Dalam sisi Bu Honami hanya bisa menerima keputusan itu, dikarenakan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi Eikichi tidak menerima keputusan Bu Honami yang setuju dengan hukuman Kusugi. Eikichi yakin pasti ada alasan lain kenapa Kusugi berbuat seperti itu. Namun Bu Honami menyangkalnya kalau itu adalah kenyataan, lantaran dirinya tidak memiliki bukti kalau Kusugi tidak bersalah. Dalam keputusasaan itu, Pak Fuji, selaku mantan guru dari Eikichi menasihatinya kalau Eikichi dulu bisa seperti ini karena temannya meminta untuk menjadi guru yang tidak meninggalkan muridnya apapun yang terjadi. Perkataan itu membuat Bu Honami sadar dan meminta bantuan kepada Eikichi untuk membantunya mencari tahu bukti kalau Kusugi tidak bersalah. じゃあ高校生の喧嘩があったんですけどご存知ないですかちょっとわからないです。高校生の喧嘩なんですけど、ご存知ないですか？ 知らねえな Singkatnya, hari keputusan esok telah tiba, yang mana Eikichi telah mendapatkan bukti dari seorang pengemis yang melihat kejadian itu. Bukan hanya itu saja, dia juga mendapatkan rekaman CCTV perlakuan buruk dari anak Dewan Kota, yang berarti Kusugi adalah korban kekerasan dari anak Dewan Kota tersebut. Dengan demikian, Kusugi tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Namun hal itu belum berakhir, dikarenakan Bu Honami ingin meminta maaf pada Kusugi dengan sikapnya yang seperti itu. Dari sisi Kusugi sendiri juga meminta maaf kalau ia bisa berkata seperti itu karena tertekan masalah yang berat. Bahkan Kusugi yang mulai percaya pada Bu Honami juga membeberkan kalau Ayuna telah hamil. Tentu saja hal itu membuat Bu Honami terkejut, tetapi dengan Kusugi yang terus terang, ia akan membantunya mengatasi masalah ini. Sementara di sisi lain, Eikichi diberitahu oleh salah satu teman dekat dari Ayuna yaitu Mary kalau Ayuna pergi ke tempat aborsi anak. Dengan hal itu, Bu Honami dan Eikichi meminta mereka untuk membicarakan hal ini di sekolah.
Namun pembicaraan itu berlangsung singkat karena untuk mengatasi hal ini, Ayuna telah menggugurkan bayinya demi masa depan dirinya dan Kusugi. Mengetahui hal tersebut, Kusugi terkejut dikarenakan Ayuna tidak memberitahunya. Di sisi lain ada kabar buruk lagi, yang mana Serizawa telah cedera akibat terlalu keras latihan demi bisa pergi ke Amerika. Pada awalnya itu hanyalah cedera biasa, tetapi secara tiba-tiba, Serizawa tidak bisa menggerakkan tubuhnya sesuai yang dia pikirkan. Hal itu membuat Serizawa sedih, namun dia tidak memberitahukan ke yang lain agar mereka tidak cemas. Sampai suatu waktu, hal yang tak diinginkan terjadi, yang mana Serizawa divonis telah mengalami kelumpuhan. Mengetahui hal tersebut, Serizawa sangat sedih dikarenakan impiannya bermain basket di Amerika telah sirna. Padahal sebenarnya hanya satu langkah saja untuk ke sana. Dengan semua itu, Serizawa merasa tak berdaya. Sementara dalam sisi Eikichi yang mengetahui salah satu muridnya mendapat musibah, dia pun sangat sedih. Semua yang mengetahui kabar itu pun juga sangat sedih. Tetapi pihak sekolah dan pelatih basket Serizawa malah menyalahkan dia sendiri. Dengan alasan Serizawa bisa seperti itu akibat salah dia sendiri. Mendengar hal itu, Eikichi sangat marah dikarenakan pelatihnya sendiri malah menyerah untuk membantu Serizawa. Suatu ketika ada kabar yang baik di mana manajer tim basket sekaligus teman dekat dari Serizawa yaitu Furuya mendapatkan sesuatu agar Serizawa tidak kehilangan harapan untuk hidup, yakni dia merekomendasikan Serizawa untuk mengikuti pentas olahraga bagi orang yang cacat. Mengetahui hal itu, Eikichi dan Buonami bergegas untuk memberitahukannya kepada Serizawa. Namun setibanya di sana, dia malah melihat kalau Serizawa berniat untuk bundir. Alasan dari Serizawa adalah ia tak memiliki harapan untuk hidup lagi, mengingat mimpinya yang telah sirna karena dia telah lumpuh. Namun itu tak terjadi ketika Eikichi menasihatinya satu hal, kalau ia masih bisa bermain asalkan dia tidak menyerah. Tetapi perkataan itu disangkal kalau nyatanya ia tidak bisa kembali lagi. Mendengar pernyataan itu, Eikichi langsung membawanya ke suatu tempat untuk membuka matanya. Ternyata tempat itu adalah pertandingan basket bagi orang lumpuh sepertinya. Tentu saja Serizawa yang melihat hal itu tidak bisa berkata apa-apa. Lalu akhirnya ia sadar kalau impiannya belum sirna, mengingat masih ada orang seperti dirinya yang mau berusaha untuk meraih mimpi walaupun dalam kondisi seperti ini. Dengan hal itu, Serizawa bisa kembali bersemangat dan mendapatkan tujuan yang baru. Bukan hanya itu saja, dia juga mengubah penampilannya. Bertujuan dengan ini, dia telah terlahir kembali. Mendengar perjuangan dari Serizawa yang seperti itu, teman setimnya yang awalnya suram kembali bersemangat. Apalagi dengan kisah Serizawa yang seperti itu, membuat mereka terpacu untuk menjadi lebih baik lagi dan bersyukur. Berikutnya terungkap salah satu alasan dari siswa yang bernama Mary selalu berada di UKS sekolah. Ternyata alasannya, siswa sekelas membencinya, mengingat dulu Mary sempat terlibat hubungan asmara dengan gurunya, yaitu Pak Kihara. Jadi sejak hal itu terjadi, Mary selalu berada di UKS. Lagi-lagi diungkapkan fakta yang mengejutkan, yang mana ternyata semua masalah yang terjadi di sekolah ini adalah ulah dari Mary. Yang mana dia melakukan hal itu untuk balas dendam kepada teman sekelasnya yang membuat Pak Kihara dikeluarkan dari sekolah ini. Bahkan sekarang, ia akan memulai pembalasan dendam itu. Tentu saja Eikichi yang mengetahui hal itu. Dia memarahi sekelas kenapa mereka memperlakukan Mary seperti itu. Dengan alasan, meski Mary telah melanggar peraturan, mereka sebagai teman tidak boleh bersikap buruk padanya. Perkataan itu akhirnya membuat sekelas sadar kalau mereka sudah keterlaluan. Dan rencana balas dendam Mary dimulai dengan mengungkapkan kalau Ayuna telah hamil. Tentu saja mengetahui hal itu, pihak sekolah langsung memanggil Kusugi dan Ayuna ke kantor. Yang akhirnya kepala sekolah berniat untuk mengeluarkan mereka karena telah melanggar peraturan. Namun akhirnya masalah itu selesai ketika Ayuna membeberkan kalau ia telah menggugurkan bayinya. Mengetahui hal itu, pihak sekolah tidak jadi mengeluarkannya. Mengingat jika Ayuna telah menggugurkan bayinya, asosiasi pendidikan tidak memiliki bukti kalau sekolah telah melindungi siswi yang hamil. Ternyata Mary mengungkapkan hal tadi untuk menunjukkan rasa kesalnya kepada sekelas maupun teman baiknya sendiri yaitu Ayuna yang meninggalkannya di waktu sulit. Jadi sekarang ia akan melakukan hal yang sama untuk membuat Ayuna dan yang lainnya menderita. Dengan tujuan agar mereka merasakan hal yang sama ketika hubungannya dengan Pak Kihara berakhir gara-gara mereka. Tetapi ini hanyalah awalan saja, karena ia akan berniat bundir agar mereka semua merasa bersalah.
Tentunya sebelum bundir, ia akan menyiarkannya ke seisi sekolah dengan tujuan agar teman sekelasnya merasa menyesal. Mengetahui hal itu, Eikichi dan para siswa yang lain, mereka pun mencari tahu lokasi dari tempat di mana Mary akan bundir. Singkatnya, setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukannya. Di sana Eikichi menasihatinya satu hal, kalau Mary melakukannya, maka hal itu akan membuat Pak Kihara sedih. Eikichi menceritakan kalau sebelumnya ia sempat menemui Pak Kihara dan bertanya langsung tentang hubungannya dengan muridnya. Singkatnya, dalam pembicaraan itu, Pak Kihara meminta ke Eikichi untuk mengatakan kalau ia akan menjadi lebih baik lagi dan pulih kembali. Untuk itu Pak Kihara meminta Mary untuk bersabar sampai ia pulih kembali. Disebutkan ternyata Pak Kihara keluar bukan karena dikeluarkan, tetapi dia tidak kuat dengan cemoohan dari para siswa dan tekanan dari para guru yang menyudutkannya. Jadi sekarang ia akan menguatkan mentalnya agar bisa kembali seperti dulu. Mengetahui perkataan itu, Mary pun tidak jadi bundir. Lantaran ia telah salah paham kalau Pak Kihara keluar bukan karena teman sekelasnya. Dengan hal itu masalah pun selesai, yang mana ia pun akan menunggu Pak Kihara sampai ia kembali normal. Dan Mary akan belajar dengan giat agar segera bisa lulus dan bisa bersama dengan Pak Kihara. Namun di akhir film, terlihat ada seorang preman misterius yang mengincar Eikichi. Siapakah preman misterius tersebut? Kita akan tahu di part terakhir. Dan di part terakhir nanti Eikichi akan bertarung dengan para gerombolan preman. Baiklah, terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.